selalu jadi perhatian nih Mas Rian nih kalau PIK 1 dan PIK 2. Nah, yang kita dengar salah satu program ke depan ini terkait dengan kegiatan keagamaan ya. Nah, ini ada apa sebenarnya dengan kegiatan keagamaan di PIK ini? Oke. Satu hal yang kita sedang bangun di sini adalah Taman Bineka. Rencana kita mau bikin sirkuit juga, Sirkuit di PIK 2. Ya. Nanti ini akan jadi street sirkuit ya, bukan street kayak sirkuit seperti di Sentul atau Mandalika. Semua lampu penerangan jalan di sini pakai solar panel. Jadi kita nggak pakai listrik yang besar. Terus air itu kita olah semuanya dengan GWT. Jadi banyak di beberapa tempat kualitas air kita itu udah sampai bisa diminum. Assalamualaikum Sobat Republika, saya sekarang berada di Pantai Indah Kapuk bersama Direktur Komersial, Convention and Exhibition Agung Sedayu Group, Mas Rian Adrian. Apa kabar Mas Rian? Baik Mas Helmi. Baik. Terima kasih. Selamat. Nah, ini selalu jadi perhatian nih Mas Rian nih kalau PIK 1 dan PIK 2. Nah, yang kita dengar salah satu program ke depan ini terkait dengan kegiatan keagamaan ya. Nah, ini ada apa sebenarnya dengan kegiatan keagamaan di PIK ini? Oke. Satu hal yang kita sedang bangun di sini adalah Taman Bineka. Taman Bineka itu nantinya akan menjadi satu area di mana 6 agama yang diakui di Indonesia akan berkumpul di situ. Luas tanahnya itu sekitar 60 hektar. Dan di tengahnya itu ada danau yang sangat indah. Nah, untuk pertama kali yang akan kita bangun adalah Masjid Agung PIK 2 di situ. Namanya Masjid Agung. Namanya Masjid Agung. Nah, masjid ini sendiri terinspirasi dari Blue Mosque yang ada di Istanbul, Turki. Oke. Jadi di sekelilingnya nanti kita akan perkuat juga dengan sarana untuk orang kalau datang ke masjid ibadah, setelah itu mereka mau menikmati suasana di daerah situ, kita perkuat dengan adanya nanti Grand Bazaar di situ, di mana para pebisnis yang berbasis Muslim itu akan bisa menghadirkan produk-produk di situ, di mana orang-orang juga yang berwisata ke masjid dan juga beribadah di situ ya. bisa menikmati sesuatu yang produknya juga berkena dengan mereka. Di samping itu juga kita bikin juga tempat-tempat makan di situ sangat Muslim ya di situ, supaya orang tuh nggak bosan. Karena kalau datang jauh-jauh cuma beribadah, mereka pengen melihat sesuatu yang indah juga di situ. Dan kita siapkan juga semua fasilitasnya di sana. Setelah nanti kita bangun Masjid Agung, kita akan bangun prasarana ibadah untuk agama yang lain di situ. Jadi komplit. Itu dalam satu area berarti? Di dalam satu area. Di tengahnya ada danau. Nanti di situ juga kita akan ada atraksi, bukan atraksi ya, ada kegiatan. Di mana di sana kita akan siapkan juga kapal-kapal yang mereka bisa mampir ke masing-masing tempat. Jadi memang ini kita bikin secara inklusif. Makanya kita namakan Taman Bineka di situ. Taman Bineka. Ya. Jadi ini konsep masjidnya seperti kalau kita ke Hagia Sophia kan, betul, masjid juga tuh ya, sekarang ke Istiqlal juga. Ya, betul. Jadi mereka bisa ngelihat. Nah, ini juga kita dengar mau ada juga pusat keuangan syariah di PIK 2 ini. Ya. Nah, ini konsepnya gimana nih Mas Rian? Oke. Menara syariah yang kita bangun sekarang itu adalah menara kembar yang sudah jadi. Jadi sekarang ini tinggal diisi, di mana di situ kita kerjasama antara Agung Sedayu Salim Group dan juga partner kita dari Malaysia di sana. Itu akan menjadi satu ekosistem untuk kegiatan ekonomi yang berbasis syariah di sana, di mana di sana juga nanti akan menjadi satu tempat untuk menciptakan satu program halal, ya kan? Karena produk halal di Indonesia ini banyak, tapi kalau kita ekspor keluar masih kalah dengan ada beberapa negara di sekitar kita. Contohnya Thailand, karena produk Thailand tuh halalnya lebih banyak ekspor keluar. Nah, ini yang kita lagi mencoba kembangkan, di mana ekonomi syariah, terus juga ekonomi yang berbasis produk-produk yang halal, termasuk juga kegiatan-kegiatan lainnya di sana. Jadi nanti akan banyak kegiatan halal, halal trading atau expo di sini. Betul. Expo, kalau berbicara tentang expo, sekarang PIK itu sendiri udah menjadi daerah tujuan wisata. Dan salah satu daerah tujuan wisata terbesar untuk Jakarta. Kalau tahun lalu selama musim liburan Lebaran, data dari Dinas Pariwisata Jakarta, kita itu paling tinggi, nomor 1.
Paling dengan tinggi. 4 juta pengunjung selama libur Lebaran. Ya. Iya. Dan juga libur tahun baru. Jadi kalau kita ngelihat di situ, sebenarnya kita ini memang sudah jadi daerah wisata. Sekarang kita mau memperkuat kualitas dari wisatawan itu sendiri Wisatawannya. dengan cara kita mentargetkan untuk MICE industry. Ya, MICE itu Meeting, Incentive, Convention, Exhibition. Exhibition. Termasuk juga kita akan perkuat juga untuk special event dan show di situ. Oke. Makanya saat ini kita sedang membangun 3 fasilitas MICE serentak. Yang pertama itu namanya NICE, singkatan dari Nusantara International Convention Exhibition. Itu akan menjadi gedung eksibisi yang terbesar di Indonesia. Kalau kita buka di nanti, Indonesia. ya bulan September tahun depan kita insya Allah udah buka. Jadi kita itu akan menjadi yang terbesar. Gitu. Kita akan bikin 2 stage, 2 fase pembangunannya. Di fase 1 sendiri udah jauh lebih besar dari yang sudah ada sekarang. Jadi nanti kalau kita udah komplit fase 2 fasenya udah pasti itu akan sangat-sangat besar sekali. Yang kedua yang kita sedang bangun juga namanya The Garden Hall. The Garden Hall ini kita bikin lebih kecil. 3.000, ada 2 area, 3.000 dan 2.000. Kita bikin yang kecil ini untuk menjadi satu inkubator sebenarnya. Inkubator supaya orang-orang yang punya mimpi, misi dan creativity untuk membuat event atau special show, mereka bisa pakai gedung itu, ya kan? Dari kecil nanti mereka berkembang menjadi besar sehingga mereka mampu untuk pindah ke NICE yang lebih besar ya, yang kita sudah ciptakan. Yang ketiga, kita ada di sini Community Park. Ini tempat sudah ready, sudah jadi, dan kita sudah pakai untuk international event, national event. Kegiatan yang bisa dilakukan sini banyak sekali, dari mulai festival, bisa wedding, bisa corporate activation, bisa ya seperti kita sekarang ini. Kebetulan di area Peak 2 ini banyak sekali tempat baru yang sudah buka dan akan buka. Jadi nanti banyak sekali DJ internasional yang seperti kemarin Alan Walker. Yeah. Minggu depan juga nanti ada tempat baru yang setahu saya Dreamfield itu akan jadi, mungkin itu salah satu yang terbesar untuk di Jakarta ya, di sini. Itu juga nanti festif banget karena banyak sekali event-event yang akan ada di situ. Jadi pilihannya banyak ya. Ya. Termasuk tadi ada Tokyo, ada Aloha. Itu Tokyo bedanya apa tuh? Aloha, Lands End, Pancoran itu rata-rata 80% lebih ke F&B. Tapi F&B-nya kita konsepkan dengan berbeda. Contohnya Pancoran lebih ke oriental, kalau Lands End itu lebih lifestyle, Aloha itu lebih feel look-nya tuh seperti kayak di Hawaii. Oke. Kalau Tokyo Hub itu ya seperti sesuai namanya Tokyo Hub, jadi lebih banyak unsur-unsur Jepangnya. Jadi masing-masing tempat itu kita bentuk secara tematik, Mas. Ya. Supaya orang nggak bosan. Karena kalau kita tuh pengennya Peak 2 itu, karena kita dekat dengan airport di mana suara pesawat juga bagus, itu jadi hub ya, orang dari luar kota, dari luar negeri itu bisa mampir ke Peak untuk sekedar makan sebelum mereka berangkat ke luar negeri, atau mereka bisa mampir dulu sebelum pulang ke rumah gitu. Jadi ini sesuatu yang memang kita mesti selalu lakukan inovasi supaya memang pilihannya banyak dan sesuai dengan selera masing-masing. Di situ. Nah, balik tadi ke NICE tadi itu, Mas NICE. Rian. Ya, NICE ya, singkatan dari apa tadi? Nusantara International Convention Exhibition. Nah, itu kan di Jakarta sendiri kan ada beberapa tempat MICE juga yang besar ya, termasuk di BSD. Memang marketnya masih kuat ya. Oke. Kalau kita bicara hotel itu kan ratusan ya, mungkin Jakarta, Jabodetabek. Tapi kalau kita bicara dengan venue MICE, itu bisa dihitung jari. Ya, di Jakarta sendiri, Jakarta dan sekitarnya itu cuma ada 3 yang besar ya. Ada JCC, ada G-Expo, ada ICE BSD, dan terakhir sekarang coming up kita, NICE. Kalau kita lihat market MICE itu sendiri di dunia, Eropa itu agak stagnan, ya kan? Amerika berkembang tapi tidak terlalu tinggi. China yang tadi booming, sekarang juga karena geopolitik ya jadi ada perubahan sedikit. Nah, yang berkembang bagus, yang hampir 2 digit, itu adalah Southeast Asia.
Kalau kita bilang sekarang Thailand, Filipina, ya Singapura juga berkembang, dan Indonesia. Di mana kalau kita lihat tempat-tempat yang tadinya terbesar itu udah nggak mampu menampung event-event yang sekarang berjalan. Makanya kita bangun sekarang NICE itu dengan kapasitas yang jauh lebih besar supaya bisa sustain. Karena kalau kita nggak buat seperti itu, event-event ini jadi nggak sustain, stuck di situ aja gitu. Jadi kita lihat perkembangannya cukup baik. Dan kedua juga kalau kita ngelihat di Indonesia ini udah sadar tentang IP sekarang. IP ya. Jadi orang berlomba-lomba untuk creating IP. Iya, Termasuk juga makanya tadi kita punya incubator ya, betul. yang di Garden Hall untuk menciptakan IP baru Iya. sehingga mereka bisa berkembang Iya. di situ. Bisa IP di sini, bisa bikin IP Iya. di Garden Hall, bisa bikin IP directly to NICE. Iya. Jadi kita ngelihat pasarnya masih sangat tinggi. Iya. Dan growth-nya saat ini secara statistik memang salah satu yang paling tinggi Indonesia. Indonesia paling tinggi di antara Salah satu yang salah satunya. yang paling tinggi sekali growth-nya itu Thailand. Oke. Kedua Indonesia, ketiga ke Filipina. Filipina ya. Iya. Mungkin Sobat Republika ada yang belum paham IP nih Mas Rian. IP itu kan sekarang dari Intellectual property. properties. Nah, bisa dijelasin nggak Mas Rian apa sih industri IP ini? Kalau kita bicara kita ada artis luar negeri kita bawa ke sini, ya kita bikin konser, itu kita nggak punya IP-nya. Tapi kalau kita bikin satu festival dengan nama sendiri, siapapun artisnya, IP dari festival itu sendiri punya kita. Nah itu sebenarnya sekarang ini orang tuh bisa meleverage IP itu menjadi sesuatu hal yang dikaitkan dengan financial. Even kalau kita lihat IDX sendiri, sekarang udah bisa membuat IP, perusahaan yang berbasis IP itu bisa jadi public company, gitu. Nah itu sesuatu yang sangat bagus buat kita, karena di Indonesia itu hal baru. Kalau dulu yang bisa beli IP itu rata-rata private equity, ya kan, atau venture capital. Nah sekarang ini even IDX ya, saham, itu mereka udah bisa meluncurkan saham yang berbasis IP. IP ya. Jadi IP ini bisa dari film, ya kan, bisa dari festival, bisa dari kegiatan-kegiatan macam-macam yang dibuat, dan IP itu bisa turunannya banyak. Ya kan? Kalau orang bikin misalnya satu IP film, ya kan, setelah itu dibikin merchandise-nya, Nah, setelah itu dibikin theme park-nya, ya kan, setelah dari theme park-nya bisa macam-macam. Kayak contohnya kalau di luar negeri mungkin Harry Potter, ya kan, penjualan merchandise-nya mungkin udah jauh sekali, mungkin udah jauh dari penjualan bukunya. iya. Nah terus belum lagi mereka masuk ke theme park, belum lagi mereka di filmnya sendiri, ya kan, dan lain-lain. Ya, jadi itu adalah IP. Nah, Dan kalau kita punya IP di PIK ini banyak lahan yang bisa banyak lahan yang ya. bisa kita pakai untuk menciptakan IP IP ya, termasuk makanan, fashion. makanan, fashion, termasuk juga kuis, ya kan, kadang-kadang jadi kuis. Kadang-kadang orang lihatnya IP itu kan cuma festival. Betul. Enggak, betul. sebenarnya banyak sekali. Bikin kuis aja bisa jadi IP. Bisa bikin kegiatan family show aja bisa jadi IP, ya kan. Terus bikin olahraga yang jenisnya berbeda juga itu bisa jadi IP. Nah itu tuh yang bisa kita kembangkan di situ. Nah, ini challenge buat anak-anak muda Indonesia, Betul. Mas Rian ya. Dan kita senang sekali di PIK 2 ini kita memfasilitasi itu. That's why we build this. Kita bangun ini venue ini. Nah, industri MICE ini kan selalu berrelasi dengan ekonomi kreatif, Yes. dengan bisnis baru. Nah, ini gimana dari PIK ini mengaitkan ini semua, Mas Rian? Secara nggak langsung yang namanya industri kreatif dan MICE itu menjadi satu, ya kan? Yang sudah terjadi di PIK ini, di mana kita bangun Aloha, Lens and Orange Group, semuanya pasti mempekerjakan atau mengkaitkan UMKM. UMKM itu rata-rata adalah industri kreatif. Tapi bukan cuma UMKM secara produk, tapi kadang-kadang sekarang kita juga melibatkan industri kreatif dari sisi performers. Ada trio, ya kan, ada penyanyi, ada IO-nya, organizer-nya yang di situ, segala macam. Itu adalah satu ekosistem industri kreatif yang selalu kita bawa di setiap tempat yang kita buka. Nah, kedua, kalau kita ngomong industri kreatif yang di dalam skala yang lebih besar, kayak industri MICE,
itu akan menjadi memang satu katalis ya yang kita bikin di Garden Hall itu adalah salah satunya adalah untuk memperkuat industri UMKM dan industri kreatif di situ supaya mereka punya wadah di situ. Termasuk ada satu proyek yang kita sedang bangun sekarang namanya Joyful Market. Itu adalah movement ya di mana kita adalah movement untuk industri kreatif nasional di situ. Termasuk juga kita mau bikin itu menjadi satu wadah untuk artis-artis muda yang belum punya panggung. Jadi kita siapkan panggungnya untuk mereka berkreasi dan engage di situ. Nah, ini mudah-mudahan akan terlaksana dalam waktu dekat. Secara desain sudah terlaksana. Nanti kalau launching itu akan menjadi tempat kumpulnya artis-artis muda. Artis muda ya, Bukan cuma penyanyi, bukan cuma band, tapi juga pelukis, seniman ya, seniman dalam bisa. ya semua artisan gitu loh di situ. Mudah-mudahan itu bisa menjadi satu movement yang baik. Iya, karena memang MAIS, ekonomi kreatif, anak muda, Itu talent baru itu kan berkaitan ya. betul. Nah, bicara tentang talent, PIK ini dibangun dengan cara yang berbeda. Ya. Jadi kalau kita ngomong inisiatif yang kita lakukan di PIK ini, namanya NICE juga. Tapi NICE-nya bukan Nusantara International. Bukan NICE ini adalah novelties, innovation, creativity, and entertainment. Di situ. Novelties-nya sendiri kalau kita lihat, tempat ini dibangun, makanya saya namain NICE Nusantara, Nusa Antara. Karena antara PIK 1 dan PIK 2 kita reclaim 2 pulau, di mana itu menjadi fondasi dari jembatan-jembatan yang kita buat untuk menggabungkan seluruh PIK 1 dan PIK 2. Kedua, kita membangun polder system. Sebenarnya polder system ini adalah proteksi untuk warga supaya nggak kebanjiran. Tapi poldernya kita buat lebih unik karena 60 meter lebarnya, seperti itu. Terus kita isi pasir putih, makanya kita punya 20 km pasir putih ya. yang jadi coastal line kita. Padahal itu folder system itu bagian dari bagian proteksi daripada tembok doang kita bikin seperti itu. Dan bisa digunakan. Jadi untuk rekreasi, untuk olahraga dan lain-lain. Itu novelties yang kedua. Yang ketiga, kita bangun PIK ini rata-rata developer lain di sini yang mau dijual, di sini infrastrukturnya dibangun. Kita bangun serentak semuanya. Jadi kalau malam udah lampunya nyala, jalannya halus. Nah, PR kita gimana cara pakai jalanan itu kan. Akhirnya makanya kalau dengar di PIK itu hampir setiap minggu ada balapan. Oh iya. Karena kita akhirnya pakai jalan-jalan yang sudah terjadi infrastrukturnya untuk sarana balapan. Supaya orang nggak balap liar. Dan kedua juga kita cari talent-talent baru. Siapa tahu dari situ dapat pembalap-pembalap baru gitu. Jadi kemarin kita udah bikin Harley Davidson drag race, kemarin Porsche juga ya, ada juga klub-klub supercar, tapi juga ada klub-klub car yang biasa yang di style jadi racing di situ. Jadi semuanya udah masuk di situ. Nah, yang kedua inovasi. Ya, tadi yang Pancoran, Lens M dan lain-lain itu adalah inovasi kita ya. Untuk memperkuat. Termasuk juga kita bikin juga gereja-gereja, ya kan, masjid-masjid yang ada semua kelenteng dan segala macamnya, semua supaya kita memang ini buat semua orang, buat semua golongan, bukan cuma golongan tertentu, buat semua. Iya. Rencana kita mau bikin sirkuit juga, Sirkuit di PIK 2 ya. Nanti ini akan jadi street sirkuit ya, bukan street kayak sirkuit seperti di Sentul atau Mandalika. kayak di Monaco ya, jalanan jadi Kayak di Singapura, Singapura, ya. seperti itu. Jadi sportainment-nya kita berkuat di situ, termasuk juga tempat sarana-sarana olahraga yang di sini. Nah ini kan jadi ruang inklusif ya, makanya PIK ini kalau sebelumnya kan ada semacam persepsi eksklusif nih, oriental apa gitu. Ternyata mau bangun masjid, mau bangun pusat keuangan syariah. Betul. Kita harus sekarang ini zamannya inklusif and kolaboratif. Jadi kita membuka tempat ini untuk semua khalayak dan semua community, tapi kita arahkan, ya kan? Jadi kita channeling, kita arahkan supaya programnya tepat guna, ya kan, dan tepat sasaran. Dan kedua kita kolaboratif. Jadi kita kerjasama dengan banyak penggiat kegiatan dari yang main sepeda, jogging, ya kan, komunitas realitas ini balap, drag race, semuanya kita
kita bareng partnership. Jadi kolaboratif. Ya. Nah ini community park ini. Nah ini peruntukannya apa aja nih Mas Rian? Community park ini unik karena pinggir laut dibelah sungai. Sungainya bersih ya kan, pinggir laut. Jadi terus pesawat lewat setiap beberapa menit gitu ya. Itu jadi something yang unik kan produknya. Waktu kita lihat ini produknya unik, kita enhance. Makanya kita fasilitasnya kita completein. Ada toilet, ada pavilion segala macam. Jadi untuk acara-acara macam-macam dari mulai talk show, corporate activation, gathering, konser, wedding, even graduation, kegiatannya banyak. Makanya kita sebut ini jadi community park karena ini untuk semua komunitas. Ini kenapa masuk ke sisi ini Mas Rian? Maksudnya ada religiusitas, terus ada industrinya. Apa memang bagian dari konsep besar? Itu bagian dari konsep besar kita. Karena yang kita bangun ini adalah satu kota. Ya, satu kota, township. Jadi kalau kita bangun kota, kita mesti punya konsep yang jelas. Nah, kota yang kita bangun ini adalah kota yang berwawasan wisata dan juga kota yang festif, gitu ya. Jadi kalau kita ngomong wisata, cuma wisata aja, tapi kita lupa tentang kegiatan-kegiatan kerohanian dan segala macam. Kelihatannya itu nanti jadinya kayak Las Vegas ya, gitu ya. Nah, kita makanya jadi dari wisata, ya kan, kegiatan-kegiatan dari mulai restoran, klub segala macam ada di sini, termasuk juga tempat ibadah. Ya kan, tempat ibadah, tempat kumpul. Karena dengan ribuan hektar yang kita ada di sini, ya pasti keragamannya nanti akan sangat tinggi. Dan untuk keragaman yang tinggi itu mesti kita fasilitasi. Dan seperti tadi saya sampaikan, PIK itu bukan eksklusif untuk kalangan tertentu. PIK itu inklusif. Jadi semua agama, semua etnis, semua masyarakat Indonesia atau masyarakat internasional welcome di PIK. Di PIK ya. Nanti mungkin ke depannya bisa jadi PIK jadi tujuan wisata ini religius. Kan? Bisa. Jadi tujuan wisata religius, jadi tujuan wisata kuliner, bisa daerah tujuan wisata yang konser-konser, MICE juga. Dan sekarang kita lagi bangun pelabuhan untuk cruise line, namanya di kapal pesiar ya. Untuk kapal pesiar. Jadi kalau kapal pesiar datang ke sini dengan ribuan orangnya turun, makan, lihat-lihat segala macam, itu jadi satu kota yang berkolaborasi ya gitu di situ ya dengan pengunjung asing dan lokalnya. Ya ini Sobat River menarik sekali kan kalau kita umroh ya Mas Rian ya, umroh jalan-jalan ke Turki. Iya, betul. Jalan-jalan ke Dubai. Nah mungkin nanti akan Indonesia akan seperti itu juga ya. Ada harapannya seperti itu karena kita dekat dengan airport. Airport ini kan hub dari semua provinsi di Indonesia, ya kan, sebelum mereka keluar negeri, ya kan. Nah harapannya mereka mungkin ya nggak mampir di mana-mana, mampirnya di sini, terus bisa nanti menikmati kegiatan-kegiatan yang ada di sini. Makanya kita fasilitasi dengan banyak sekali kegiatan yang bisa mencapai hampir semua lini masyarakat. Nah terkait dengan green program nih, Mas kan terus membangun nih. Nah kira-kira dari sisi green programnya gimana? Kita bikin Green and Sustainability Program itu salah satunya adalah karena daerah ini sebelum ini adalah pesisir ya. Daerah pesisir itu rata-rata pasti panas, ya kan. Tapi daerah pesisir karena dekat laut, oksigen levelnya tuh jauh lebih tinggi. Karena oksigen itu banyak muncul dari laut, dari gang-gang dan segala macam. Tapi kalau kita biarkan seperti itu, yang namanya penghuni akan berbeda ya ngelihatnya. That's why kita sekarang menanam lebih dari 400 jenis pohon di seluruh area PIK. Seperti di sini ya, di pinggir laut kita taruh banyak sekali di garden-garden semuanya. Termasuk juga kita green energy, kita pakai solar panel. Solar panel tuh banyak sekali. Semua lampu penerangan jalan di sini pakai solar panel. Jadi kita nggak pakai listrik yang besar. Terus air itu kita olah semuanya dengan GWT. Jadi banyak di beberapa tempat kualitas air kita itu udah sampai bisa diminum gitu. Jadi kita saring sama seperti sungai-sungai yang ada di sini, kita olah supaya bisa menjadi satu fasilitas juga penyiraman area-area yang kita punya. Jadi semuanya kita pakai, termasuk juga waste
management. sampahnya ya. Karena waste management ini juga penting kita olah sedemikian rupa supaya itu nanti bisa lebih sustain. Karena kalau udah ratusan ribu penduduk itu kan salah satu yang kita mesti pikirkan adalah waste di situ. Secara umum berarti industri pariwisata mesti akan lebih bagus ya di Indonesia ya dengan Harusnya kita bersama-sama akan menjadikan Indonesia daerah tujuan wisata yang bagus. Secara alam kita sudah diberkahi dengan alam yang bagus. Sekarang yang kita mesti lakukan adalah pembenahan sumber daya manusia. Di mana sumber daya manusia ini juga menciptakan peran penting untuk kelangsungan pariwisata Indonesia. Ya gitu. Oke, Sobat Republika, ini pembincangan menarik dengan Mas Rian Adrian nih tentang industri MICE, ekonomi syariah, dan juga tentang community park yang memang itu sangat memberikan dampak bagus buat ya anak-anak muda yang berkecimpung di ekonomi kreatif ya, dan ekonomi kreatif, digital mungkin ya, Semua ekosistem ya. Iya. Dan yang menariknya itu tadi bahwa ternyata PIK ini sangat inklusif ya, tidak eksklusif satu dua golongan tertentu gitu. Ya, kita sangat-sangat terbuka untuk semua golongan. Tapi ngomong-ngomong itu bangun masjidnya seberapa gede tuh Mas Rian tuh? Kalau dibilang besar banget sih enggak. Ya, tapi itu menurut kita itu adalah satu bentuk yang ikonik. Tower-tower yang kita punya itu hampir 70 meter tingginya. Jadi secara bangunan arsitekturnya tuh bagus sekali. Nanti ada towernya juga. Ada tower-towernya. Jadi ada kubahnya ya, Blue Mosque itu ya. Terus ada tower-towernya, ada 4 tower, itu tingginya 70 meter. Dan kapasitas masjidnya sendiri hampir buat 2.500 orang. Banyak ya? Ya, pastinya cukup besar ya. Oke, Mas Rian, terima kasih nih sudah ngobrol bersama kita Republika. Nah, Sobat Republika, ini tadi perbincangan menarik kita, dan kalau mau tamasya, mau healing, bisa datang ke PIK 2 juga ya, Mas Rian. Banyak tempat, banyak makanan juga, dan tersedia banyak makanan halal juga di sini. Banyak pilihan halalnya, Pilihan halal banyak dan enak-enak. Iya. Kita udah nyoba beberapa tempat enak-enak. Demikian Sobat Republika, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.